Konsep hak asasi manusia dalam Islam bersifat unik dan lebih adil daripada yang dikenal dan didengungkan oleh manusia saat ini. Dikatakan bersifat unik karena tidak semua persoalan bisa dipandang dari sudut HAM, terutama yang menyangkut akidah atau keyakinan. Boleh dibilang, HAM dalam Islam bukanlah sesuatu yang istimewa, karena memang Islam telah memberikan manusia yang terbaik menurut haknya. Allah Azza wa Jalla melalui Rasulullah SAW telah memberitahu apa saja yang baik untuk manusia dan memberitahu pula apa saja yang tidak baik bagi mereka. Semua manusia punya hak untuk hidup. Hidup dalam kesejahteraan, hidup dalam kedamaian, hidup dalam kemakmuran. Dan tidak boleh ada orang lain yang mengusiknya, orang lain yang mengganggunya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Al-Muslimu akhul Muslim, la yuzlimuhu wa la yuzlimuhu. Seorang Muslim adalah saudara untuk orang lain. Dia tidak boleh menzalimi dan juga tidak boleh membiarkan saudaranya dizalimi. Ini artinya adalah bahwa orang Islam harus menghargai hak orang lain. Dan saudara siapapun, orang lain itu adalah saudara mereka. Apalagi kalau mereka adalah umat seagama. Ketika manusia melakukan keburukan, Islam mencegahnya, karena keburukan ini bisa berakibat fatal bagi diri pelakunya maupun bagi orang lain. Dan persoalan ini tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia. Justru ketika kita membiarkan seseorang terjerumus dalam keburukan atau kesesatan, maka kita telah menghina hak-haknya sebagai manusia yang seharusnya dimuliakan dan dilindungi. Konsep hak asasi manusia yang dirumuskan oleh Barat dan terus ditekankan agar diterapkan di seluruh dunia, termasuk di kalangan kaum muslimin, tentu berbeda dengan konsep hak asasi manusia menurut Islam. Konsep HAM dalam Islam lebih bersifat preventif, di samping kuratif. Bahwa hak asasi manusia harus ditegakkan memang sudah menjadi komitmen kita bersama, dan kita telah bersepakat. Tapi, menegakkan hak asasi manusia dengan cara-cara kekerasan dan melanggar HAM juga tidak kita kehendaki. Watak Islam adalah memberi damai dan keselamatan. Kalau ada manusia, apalagi mereka yang non-muslim, merasa tidak nyaman dan terancam dengan kehadiran atau tindakan kita, maka kita perlu introspeksi diri. Apa yang salah pada kita? Bagaimana Rasulullah SAW melindungi setiap keluarga dari ancaman musuh, dari tindakan kekerasan, adalah bagaimana membangun Madinah menjadi negeri untuk orang Muslim, negeri untuk orang Yahudi, negeri untuk musyrikun, dan satu sama lain dirumuskan untuk bisa menjaga kehormatan dan martabat masing-masing. Ini adalah perwujudan bagaimana Nabi sebagai kepala negara bukan hanya punya cita-cita, tapi mengambil kebijakan konkret melindungi HAM warga Madinah. Sesungguhnya Allah, Tuhan penguasa langit dan bumi, tidak pernah berbuat zolim kepada hamba-hambanya. Ini dinyatakan dengan tegas oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezoliman terhadap hamba-hambanya. Ini artinya, tidak boleh ada seorang pun di muka bumi yang bisa dengan seenaknya berbuat zolim kepada manusia lainnya dengan alasan yang dipaksakan. Namun demikian, bukan berarti kita kemudian bersikap permisif terhadap semua kezoliman, baik itu kezoliman hawa nafsu, berupa perbuatan maksiat, maupun kezoliman yang bersifat merugikan fisik manusia lain dan lingkungan. Contoh pelaksanaan HAM yang paling menarik ini terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, salah seorang khalifah dari Daulah Bani Umayyah. Penggagasnya adalah seorang ahli hukum, ahli fikih, Abu Yusuf. Pada saat itu terjadi sengketa
antara khalifah dengan penduduk Yahudi. Sengketa ini menyangkut tanah. Jadi penduduk Yahudi punya bukti-bukti kepemilikan tanah yang diambil alih oleh negara. Merasa dirugikan tanahnya diambil oleh negara, penduduk yang beragama Yahudi itu mengajukan ke pengadilan. Hakimnya Abu Yusuf. Pada saat itu di pengadilan khalifah duduk di atas kursi, sementara si Yahudi duduk di lantai. Abu Yusuf dengan sangat menekankan, di hadapan hukum Anda berdua adalah sama. Meskipun yang satu rakyat jelata, yang satu adalah khalifah. Abu Yusuf meminta dua pilihan. Pertama, sediakan kursi bagi Yahudi yang sama kualitasnya dengan khalifah, sehingga keduanya duduk di kursi yang sama, atau khalifah duduk di lantai sama seperti penduduk Yahudi. Ini HAM yang konkret. Dan di dalam pasal-pasal HAM itu ada kesamaan di depan hukum.